Khotbah minggu kelima setelah Trinitatis, hari ke-182 2024, 2 Korintus pasal 3 ayat 2-6, perikop, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Salam sehat buat kita semua, Tuhan. Pada minggu yang indah ini, kita membaca firman Tuhan di hari yang ke-182 sebagai khotbah minggu ini yang dibuat dari Almanak HKBP, yaitu surat daripada Rasul Paulus ke jemaat Korintus yang kedua, pasal 3 ayat 2 sampai dengan 6. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Kemudian prakhotbah atau epistel diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai dengan 18. Yesus memperlihatkan diri pada pengikut-pengikutnya setelah dia bangkit dari kematian dan akan naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita masuk pada khotbah minggu ini, yaitu pelayan-pelayan perjanjian baru. Ini adalah surat Paulus ke jemaat Korintus. Dan kita lihat sebelum perikop ini, kita melihat bahwa dalam pasal 2 ayat yang ke-17, kami tidak seperti banyak orang yang memperlakukan berita dari Allah seperti barang dagangan saja. Ini di awal daripada pasal 2. Kemudian kita masuk dalam pasal yang ketiga ayat 2 sampai 6. Apa yang disebutkan dalam pasal tersebut? Ayat 2 sampai 6 kita baca sekarang. Demikian bacaan firman Tuhan pasal 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat
kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Demikian bacaan firman Tuhan. Apa yang kita lihat dalam perikop ini, bahwa Rasul Paulus menyampaikan pesan-pesan ke jemaat Korin. Mereka melayani dengan tulus dan murni. Dalam pasal 2 ayat 17 dikatakan, kami tidak seperti banyak orang yang memperlakukan berita dari Allah seperti barang dagangan. Tidak mengkomersilkan firman Tuhan, tapi murni. Nah, dan tujuan kami adalah murni, ikhlas dari sepenuh hati bersama Roh Allah. Sebab kami ditugaskan oleh Allah. Dari Allah sendiri melihat bahwa kami menyampaikan berita itu sebagai hamba-hamba Kristus. Jadi Allah yang melihat, kata Paulus, bahwa kami menyampaikan berita itu dengan bersama Kristus. Jadi sudah jelas, tanpa Roh Kristus kami tidak berbuat apa-apa. Itulah kira-kira pernyataan daripada Rasul Paulus. Nah, kemudian pelayan-pelayan perjanjian baru. Apakah kami memuji-muji diri kami? Atau boleh jadi kami memerlukan surat pujian untuk kalian atau dari kalian. Ini kata-kata daripada Paulus. Nah, seperti yang diperlukan oleh orang-orang lain, apakah seperti itu? Saudara sendirilah surat pujian kami yang tertulis di hati kami dan yang dapat diketahui dan dibaca oleh setiap orang. Wah, jadi ini sudah menjadi firman Tuhan menjadi daging. Pada siapa? Kepada siapa firman itu disampaikan? Maka dikatakan di sini, saudara-saudara sendiri surat pujian kami yang tertulis di hati kami. Jadi Paulus mengatakan bahwa jemaat-jemaat semua yang di Korintus itu sudah merupakan perjanjian baru, hamba-hamba Tuhan yang sudah menerima berita kabar baik dari Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga mereka atau orang lain dapat mengetahui bahwa katanya saudara merupakan surat yang ditulis Kristus, yang dikirim melalui kami. Jadi Paulus adalah perantaraan menyampaikan firman Tuhan dari Allah melalui Yesus Kristus. Nah, kemudian sampai kepada jemaat, orang lain dapat melihat dengan sampai berita kepada jemaat-jemaat semua, sehingga bisa berbuat yang baik. Jadi
dialah atau andalah yang menjadi surat daripada Kristus, dan tidak harus ditulis dalam loh batu atau batu tulis, ya, tidak perlu, karena Roh Allah yang hidup, ya, bukan di atas batu tulis, tetapi pada hati manusia. Dan ini juga sesuai dengan perjanjian lama. Kalau kita melihat, ya, ini sudah dibuatkan dalam perjanjian lama oleh Nabi Yeremia. Mari kita lihat, ya, dalam kitab Yeremia pasal 33, ya, pasal 31, ya, ayat 33 dikatakan begini. Inilah perjanjian baru yang akan kubuat dengan umat Israel. Perjanjian baru. Hukum-hukumku akan kutaruh di dalam batin mereka, dan kutulis pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Nah, kemudian ayat 34 lanjutan. Tak perlu lagi seorang pun dari mereka mengajar sesamanya untuk mengenal Tuhan, sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal aku. Kesalahan-kesalahan mereka akan kulupakan, dosa-dosa mereka akan kuampuni. Aku Tuhan Allah berbicara. Jadi apa kata-kata Rasul Paulus itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, ya. Dikatakan bahwa inilah perjanjian baru yang akan kubuat dengan umat Israel. Jadi perjanjian baru yang akan dibuat kepada umat Israel, bahwa Tuhan sendiri, ya, sudah menaruh firman itu, hukum-hukum Tuhan, di dalam batin mereka, dan kutulis pada hati mereka. Jadi pada hati manusia itu sudah ditulis. Nah, sama dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi, bahwa kalianlah yang menjadi teladan dan menjadi surat, karena hukum-hukum Tuhan itu sudah ditulis dalam hati. Jadi setiap orang menerima firman Tuhan dengan segenap hati dan tulus, itulah surat perjanjian baru ditulis pada diri manusia. Pertanyaan bagi kita, apakah benar perjanjian lama dan perjanjian baru itu sudah tertulis dalam diri kita? Ini tugas kita. Apakah masih kulit luarnya, atau hanya masih headline-nya? Apakah sudah berikut isinya? Ini yang perlu kita dalami. Nah, maka dalam ayat hari ini dikatakan, kami tidak punya sesuatu alasan pun untuk mengatakan bahwa kami sanggup melakukan pekerjaan itu. Tidak ada alasan kalau hanya dari diri sendiri untuk melakukan pekerjaan itu. Tetapi dikatakan, Allah yang memberi kemampuan untuk kami. Jadi tadi sudah dalam buku Yeremia dikatakan bahwa inilah perjanjian baru yang akan kubuat dengan umat Israel. Hukum-hukumku akan kutaruh di dalam batin mereka, dan kutulis pada hati mereka. Tuh. Jadi sudah ditaruh, Tuhan sendiri yang menulis dalam batin mereka. Nah, sebenarnya sejak kita dalam kandungan, Tuhan sudah mengawasi, ya. Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah menanamkan di hati kita. Cuman bagaimana kita untuk mengimplementasikannya setelah kita di dunia ini? Ya, itulah. Nah, nanti dalam prakhotbah dikatakan bahwa epistel, pengikut-pengikut bertemu dengan Yesus. Apa
yang disampaikan oleh Yesus. Pesan terakhir pada waktu dia mau naik ke surga, ya. Dikatakan pesan terakhir, ya. Nah, pergilah dan baptislah orang-orang, semua manusia di dunia ini, ya. Beritakan firman Tuhan dan baptis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka dapat memperoleh hidup yang kekal dan sejati. Nah, jadi itu pesan terakhir pada waktu Yesus mau diangkat di surga. Jadi Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia dan siarkan kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia. Terus dikatakan, orang yang tidak percaya akan dihukum. Tapi orang yang percaya dibaptis akan selamat. Sebagai bukti bahwa mereka percaya. Orang-orang itu akan bisa mengusir roh jahat atas namaku, kata Yesus. Mereka akan bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak mereka ketahui. Nah, itulah roh Allah. Dan itu sudah dibuktikan. Pada saat Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian, ya, semua murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di Yerusalem bersama dengan keluarga Yesus, yaitu Maria, ya. Dan juga pada waktu di Yerusalem, satu tempat, dilengkapilah di sana rasul-rasul pengganti Judas Iskariot. 2 orang terpilih, yaitu Matias dan Khusus atau Joseph atau Yusuf, ya. Nah, tapi setelah diundi, terpilihlah Matias. Maka lengkaplah murid-murid Tuhan Yesus 12 orang pengganti Judas Iskariot. Begitu mereka berkumpul, dan di sana ada 120 orang pengikutnya itu berkumpul satu tempat. Dan itu disaksikan oleh ribuan jemaat yang ada di Yerusalem, ya. Nah, sehingga mereka masuk roh Allah pada masing-masing murid Tuhan Yesus, ya. Mereka berbahasa roh, ya. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan, loh, orang itu kan orang Galilea, tapi kenapa bisa mereka berbahasa di luar daripada bahasa Galilea? Dan mereka tuh semua mengerti bahasa yang disampaikan. Itulah kuasa Roh Kudus. Dan kemudian orang Yahudi mengatakan, sebagian dari mereka, bahwa mereka itu kan mabuk anggur, katanya. Coba, ada orang bilang mabuk anggur, padahal mereka sudah berbahasa roh, dibilang mabuk anggur. Tapi ada orang sebagian mengatakan, inilah kebesaran Tuhan, inilah yang dijanjikan itu. Nah, kemudian setelah mereka dapat roh Allah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, mereka, Petrus khotbah kepada semua jemaat, kalian itu bertobatlah, jangan kalian keliru, ya. Siapa bilang kami mabuk anggur? Ini baru jam 9 pagi. Dari mana kami mendapatkan anggur, kata Petrus. Kami adalah memang sudah didatangi oleh roh Allah, sehingga kami bisa berbuat seperti ini. Nah, sehingga orang Yahudi banyak kagum. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan kuasa roh Allah, 3.000 orang dibaptis pada saat itu. Itulah kuasa roh Allah. Nah, jadi tadi Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan siarkan kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia. Orang yang tidak percaya akan dihukum, tetapi orang yang percaya dibaptis akan diselamatkan.
Itu sebagai bukti orang yang percaya. Jadi baptisan kudus adalah sebagai bukti, bagi stempel bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tanpa dibaptis itu belum sah menjadi pewaris kerajaan surga, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam HKBP, habis dibaptis itu namanya sakramen yang pertama. Habis itu ada lagi pendewasaan iman, sidi, ya. Maka tindakon haporseaon, dan di sana dia sudah memakan perjamuan kudus, dan itulah sakramen yang kedua. Jadi sakramen pada HKBP pada dasarnya filosofinya adalah penghapusan dosa. Jadi bukan kalau ditanam mayat itu sakramen, tidak. Sakramen hanya dua, dan dua-duanya adalah penghapusan dosa. Ya, baptisan kudus, perjamuan kudus. Perjamuan kudus juga penghapusan dosa, karena disitulah kita menyerahkan diri. Nah, kenapa orang mau meninggal selalu diberikan perjamuan kudus? Itu mengingatkan bahwa dia supaya jangan sampai dia lupa terhadap Tuhan, karena dalam hidupnya dia sudah melakukan. Nah, maka dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Nah, kalau diberikan kepada orang yang sakit perjamuan kudus setelah dia mau meninggal, bukan berarti mendoakan supaya dia mati, tidak. Supaya mengingatkan, takut dia lemah pada saat akhir hidupnya. Itu pentingnya. Jadi tolong kepada semua, ya, yang sakit kritis, berikan perjamuan kudus, ya, berikan supaya untuk ke Yerusalem yang baru dia mulus, karena di situ dia menghapus dosa, karena Tuhan sudah mengatakan, ya, dosa dan pelanggaran akan kuampuni. Ya, buktinya Adam sudah berdosa, tapi itu diampuni oleh Tuhan. Pelanggaran oleh Adam diampuni, tetapi dosa kepada Roh Allah jangan harap bisa diampuni. Jangan harap. Nah, jadi bagi orang yang misalnya, ya, meninggalkan Yesus, pergi ke agama lain, wah, ini sulit untuk diampuni, ya, sulit untuk diampuni. Itu sudah menghina Roh Allah. Nah, jadi hari ini, ya, ayat hari ini benar-benar memang untuk menguatkan kita, ya. Dan dalam prakhotbah itu, epistel, bahwa semua pengikut-pengikut Yesus yang ke-11 orang itu bertemu dengan Yesus untuk menerima pendalaman terakhir tentang kebangkitan Yesus. Dia sudah mengalahkan kematian. Maka disuruh, tugas kalian adalah pergi ke seluruh dunia, memberitakan kabar baik ini, katanya, ya. Dan aku akan mengirimkan Roh Allah kepada semua pengikut-pengikutku. Dan itu sudah terbukti di Yerusalem. Dan hasil kerja keras daripada Roh Allah, 3.000 orang satu hari itu dibaptis. Orang Yahudi masuk sebagai pengikut Kristus. Itulah kehebatan daripada Roh Allah yang bekerja. Nah, sekarang dikatakan tadi, kami tidak punya sesuatu alasan pun untuk mengatakan bahwa kami sanggup melakukan pekerjaan itu. Tidak bisa dengan kehendak diri sendiri, tidak. Tetapi Allah yang memberi kemampuan itu kepada kami. Jadi sudah ditemani Allah. Nah, jadi ini juga tadi bahwa semua manusia itu sudah ada good spot. Karena waktu kita lahir, sudah diberikan Roh Allah itu, sudah masuk dalam good spot kita. Hanya bagaimana kita mengembangkan ini? Apakah good spot itu terbelenggu oleh masalah-masalah yang kita hadapi? Persoalan-persoalan, persoalan keluarga, persoalan utang piutang, dan persoalan, apakah dia terbelenggu? Nah, karena semua masalah itu ada di dunia ini, tapi kita tidak ditentukan oleh masalah itu. Stephen Covey mengatakan, ya,
kita harus masuk dalam circle of influence. Masuk dalam lingkaran pengaruh. Bukan lingkaran concern, ya. Bukan circle of concern atau lingkaran kepedulian, ya. Kita boleh peduli, tetapi apa yang kita perbuat? Nah, kita mau peduli, waduh, firman Tuhan. Tapi apakah kita tiap hari baca firman Tuhan? Peduli boleh, tetapi pengaruh yang lebih diutamakan, ya. Nah, maka dengan pengaruh tersebut semua bisa terselesaikan dengan baik. Jadi tadi dikatakan di sini bahwa adalah kami tidak punya sesuatu alasan untuk mengerjakan semua itu dengan diri kami sendiri. Kami tidak sanggup. Tetapi Allah yang memberi kemampuan itu kepada kami. Ialah membuat kami sanggup menjadi pelayan untuk suatu perjanjian yang baru. Nah, perjanjian yang baru itu perjanjian yang bergantung pada Roh Allah. Ya. Karena perjanjian baru itu terakhir itu digenapi pada saat Yesus naik ke sorga. Kemudian 10 hari kemudian datanglah Roh Allah. Disitulah digenapi perjanjian itu. Nah, itulah membuat kami sanggup, katanya. Pelayan untuk suatu perjanjian yang baru. Perjanjian yang bergantung pada Roh Allah. Bukan pada hukum-hukum yang tertulis. Ya. Bukan pada hukum-hukum yang tertulis itu lagi. Roh Allah. Nah, makanya hukum-hukum itu semua diperbaiki. Hukum-hukum itu, ya, itu bisa membuat kematian, ya, bisa membuat kematian. Nah, tetapi, ya, Roh Allah membuat hidup. Nah, sebab yang tertulis itu bisa membawa kematian, tapi Roh Allah adalah membuat kehidupan. Nah, maka Yesus mengatakan, kalian tidak bisa hidup hanya karena hukum itu. Ya. Sebenarnya, kalau kita lihat dalam penciptaan, ya, penciptaan dunia dulu, ya, Tuhan melihat begitu baik dunia ini, ya, diciptakan pertama kali. Nah, begitu dilihat sudah baik, loh kok Adam ini melanggar, dihukum, ya, Adam melanggar. Nah, diusir dari Taman Eden. Tadinya manusia itu bisa hidup selamanya bersama dengan Tuhan, enak. Tapi karena pelanggaran itu diusir, kamu keluar. Nah, kemudian setelah manusia itu semua beranak pinak, ada lahir perempuan, ya, dan sudah banyak penduduknya, berbuat semaunya, ya. Karena belum ada hukum yang ditentangkan oleh Tuhan, berbuat semaunya. Jadi manusia itu berbuat semaunya, dan sudah bebas. Coba. Ada makhluk-makhluk ilahi itu datang, ya, apakah dari atas, dari mana, ada makhluk-makhluk ilahi itu. Dan mereka ini sangat bernafsu, sangat membuat keinginan tersendiri. Kalau ada perempuan cantik-cantik, itu diambil, ya, diambil. Apakah itu saudara, pokoknya yang penting cantik. Nah, itulah, makanya Allah marah pada waktu itu, ya. Allah marah. Wah, ini manusia ini kurang ajar ini, katanya. Kok mereka tuh semaunya, seenaknya berbuat apa saja. Nah, maka Allah, wah udah, ini dunia nih harusnya perbaharui. Tidak lagi, ya, karena untuk menghukum semua ya sulit. Satu-satu dibunuh, manusia banyak. Udah, panggil Nabi Nuh, buat perahu. Oh, Nabi Nuh siap. Itulah iman Nuh. Siap, saya akan bikin. Di gunung dibuatlah perahu, ya, bahtera 150 meter panjangnya, ya, dibuat di atas gunung. Orang apa? Sinis. Oh, apa itu? Air gak ada, hujan gak ada, bikin perahu kok di gunung. Bikin perahu di gunung, bagaimana? Bikin perahu di gunung. Tapi Allah berbicara dengan Nuh. Pesan spiritual dari Nuh adalah bikin perahu. Karena saya sudah melihat manusia tidak lagi bisa dimaafkan, harus dihabiskan, semua akan diselesaikan, kata Tuhan. Akhirnya begitu perahu Nabi Nuh selesai,
Masukkan semua di situ anakmu, masukkan semua jenis binatang, masukkan semua, dan itu sudah. Kamu tinggal di dalam, katanya. Datanglah air bah. 40 hari 40 malam hujan terus menerus, sehingga dunia dibanjiri oleh air. Itu memang kuasa Tuhan. Datang air bah. Semua makhluk hidup mati kecuali Nuh. Hanya satu orang keluarga yang hidup diberikan oleh Tuhan Allah. Keturunan Adam yang lain-lainnya sudah habis, ya, sudah habis. Hanya Nuh, ya. Jadi Nuh itu generasi 10 dari Adam, ya, Nuh. Kemudian generasi 20 dari Nuh itu Abraham, ya. Nah, generasi 33 itu Daud, ya. Nah, jadi dengan demikian Allah itu memang membuat sesuatu itu, dia marah, dikeluarkan air bah. Kemudian setelah itu, ya, karena Allah sudah berjanji, ya, saya tidak lagi akan menghabiskan manusia. Maka dibuatlah, panggillah Musa supaya bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dikeluarkanlah hukum-hukum. Tapi dengan dikeluarkannya 10 hukum firman Tuhan itu, ya, belum cukup untuk membuat Israel itu berubah, ya. Dalam perjalanan kita lihat banyak yang terjadi. Coba, ya. Banyak. Masih mereka waktu di Gunung Sinai menyembah berhala. Berapa ribu orang mati? 3.000 orang mati. Dan itu Allah murka. Ya, waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk mengambil firman Tuhan selama 40 hari. Wah, ini bangsa Israel keras kepala. Wah, Musa itu kemana? Gak tahu kemana. Udahlah, Harun katanya bikin lembu buat kita sebagai dewa yang kita sembah, katanya. Gak tahu tuh Musa itu kemana juntrungannya, katanya. Begitu. Wah, itu didengar oleh Allah. Musa, kamu pulang. Saya lihat bangsa itu sudah sudah tidak lagi setia kepada saya, kata Tuhan. Dan semua mereka bunuh, tidak perlu ada yang hidup. Oh, jadi untungnya Musa bijak, ya. Musa bijak. Waduh, Tuhan, murkamu janganlah seperti itu. Apa kata orang Mesir nanti? Mesir mengatakan dibawa umat itu supaya dibunuh semua di gunung, katanya. Sia-sialah pekerjaan kita. Apa? Oke, kalau begitu, katalah, saya robah. Saya cabut keputusan pertama. Yang keputusan kedua adalah begini. Kumpulkan mereka semua, ya. Dan siapa yang menyembah aku, pisahkan. Siapa yang menyembah berkala, pisahkan. Apakah ada suami istri juga, satu menyembah berhala, satu menyembah aku, pisahkan. Dan biarlah istrinya atau suaminya membunuh istrinya, anak-anaknya semua. Pokoknya semua bunuh. Yang tidak menyembah aku, bunuh. Yang menyembah aku, hidup. Memang waktu pada hukumannya keras. Jadi membuat kematian memang hukum yang 10 itu. Makanya Yesus mengatakan orang tidak bisa hidup dengan hukum yang ke-10 itu. Yesus mengatakan. Nah, pada waktu itu, ya, kita lihat peristiwa itu. Begitu dikumpulkan Musa, berpisahlah, sebelah menyembah Tuhan, sebelah menyembah Baal. Akhirnya apa? Yang menyembah Tuhan pakai pedang, dibunuh semua yang menyembah Baal. Apakah anak, apakah istri, apakah paman, apakah tidak perlu, bunuh. Itu perintah Tuhan. Mati 3.000 orang. 3.000 orang mati, coba kita lihat. Jadi yang hidup mungkin ya di atas 3.000 lah. Nah, itulah kerasnya dalam hukum-hukum yang lama. Maka, ya, Yesus mengatakan, hukum itu telah disempurnakan. Hukum yang pertama katanya adalah, hormatilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu dan akal budimu. Lengkap.
hati, jiwa, dan kekuatan. Tiga-tiganya lengkap. Kalau badan kita rusak, hati dan jiwa masih sehat. Tapi kalau jiwa dan sehat rusak, badan ini memang dari tanah, sulit untuk berbuat kembali. Maka jangan sampai hati dan jiwa kita yang rusak. Kalau badan boleh rusak, bisa digerogoti oleh kanker, dihabisi oleh segala macam, bisa. Silakan, badan kita ini hancur, gak apa-apa. Tapi hati dan jiwa itu tetap memuji Tuhan. Ya. Makanya tadi dikatakan dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 mengatakan bahwa inilah perjanjian baru yang akan kubuat dengan umat Israel. Hukum-hukumku akan kutaruh di dalam batin mereka dan kutulis pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tak perlu lagi seorang pun dari mereka mengajar sesamanya untuk mengenal Tuhan. Jadi sebenarnya sudah dipatrikan. Jadi kalau ada orang yang memang begitu mendengar berita Tuhan Yesus ada, langsung tidak mengenal Tuhan, berarti yang dipatrikan Allah dalam dirinya itu tidak menyala. Tidak menyala. Nah, jadi bagi orang yang begitu mendengar firman Tuhan, langsung bereaksi menyembah Tuhan, itulah yang berlaku firman ini yang dikatakan oleh Yeremia dalam pasal 31 ayat 33. Ya. Nah, kemudian Yesus menyempurnakan, ya, hukum yang utama. Hormatilah, kasihilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu dan kekuatanmu. Itu hukum yang pertama. Nah, itu mewakili daripada titah atau hukum pertama sampai yang keempat. Nah, kemudian hukum yang kedua, kata Yesus, ya, sayangilah manusia, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Ini kalau kita lihat dalam Matius 7 ayat 12. Perbuatlah apa yang ingin diperbuat oleh orang lain kepadamu, seperti itulah perbuat. Kalau kau mau dikasihi, ya kasihi mereka. Jadi ada hukum tabur tuai, ya, itu masih perlu. Ini Yesus yang mengatakan itu, ya. Nah, sehingga dengan khotbah hari ini bahwa Rasul Paulus mengatakan bukan yang tertulis, tapi adalah surat kami yang sudah kami sampaikan firman Tuhan kepadamu, katanya. Itulah bahwa bukan lagi dengan buku atau kitab, tapi langsung di hati nurani yang sudah mendengar firman Tuhan adalah sebagai saksi hidup. Nah, kalau saksi hidup kita untuk melihat Yesus Tuhan itu adalah rasul-rasul, ya, maka mereka mengatakan kamilah saksi hidup. Jadi mereka lah surat itu, berita Yesus itu, bahwa mereka pernah bersama Yesus. Nah, kalau ada kita lagi sekarang ini tidak percaya. Nah, makanya khotbah beberapa waktu yang lalu, 2 minggu, ya dikatakan. Jadi kita percaya bukan karena melihat, kita percaya karena iman. Nah, makanya Martin Luther mengatakan, ya, sola gratia, keselamatan itu anugerah. Jadi bukan karena kita melihat, tapi udah anugerah, ya. Bukan karena perbuatan baik, perbuatan apa kita mendapat keselamatan, bukan, anugerah. Anugerah dari Tuhan. Nah, kemudian sola fide, apa? Hanya dengan iman, ya. Kalau iman kita tidak percaya, sulit kita mendapatkan anugerah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, sola scriptura, ya. Apa? Hanya Alkitab. Nah, jadi 3 ini diputuskan dan disampaikan oleh Martin Luther. Inilah kesimpulan daripada seorang Kristen. Keselamatan itu anugerah. Nah, anugerah itu bisa kita dapat kalau kita beriman. Bagaimana kita beriman? Kalau kita baca firman Tuhan. Itu kuncinya. Nah, maka hari ini kepada semua jemaat Paulus mengatakan, Andalah surat kami, Andalah sebagai saksi hidup untuk memberitakan firman Tuhan. Kami sudah melayani Anda. Kira-kira itu maksudnya Paulus. Jadi kepada semua
pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada manusia, wajib hukumnya manusia itu menjadi firman Tuhan. Nah, kemudian dalam episode dikuatkan oleh Yesus ya, waktu dia bertemu dengan murid-muridnya, sebagai pesan terakhir diberikan oleh Yesus ya. Yesus setelah memperkenalkan diri dengan pengikut-pengikutnya, dia berpesan ya. Lalu Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia ya, dan siarkan kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat." Nah, jadi itu sudah dilakukan oleh rasul-rasul Kristus. Ya, 11 murid itu sudah menyampaikan di samping pengikut-pengikut lain ya. Jadi pengikut Yesus itu bukan hanya 12 orang ya. Karena kita juga pernah mendengar bahwa waktu di Samaria ada menentang Yesus ya. Dia memilih 70 orang pengikut coba. Dan 70 orang ini dibagi dalam 35 bagian, 2 orang dalam satu grup. Dan pergi, jangan pakai sendal, jangan bawa apa-apa, pergi ke situ. Jadi hamba-hamba Tuhan itu tidak diberikan uang atau apapun untuk memberitakan firman. Pergi kamu, jalankan. Nah, kamu nanti akan mendapat berkat di sana. Tapi ada orang sekarang ini ya, lihat-lihat dulu ya berapa ininya. Nah, tapi sekarang sudah HKBP dengan adanya sentralisasi keuangan itu menjadi baik. Tidak lagi susah untuk menerima jabatan. Kemanapun disuruh siap. Karena sudah sama. Coba gaji seorang pendeta di kampung ya, yang harganya mungkin bahan bakar masih murah semua, sama dengan di kota. Sama. Jadi itulah kalau dikatakan transformasi keuangan HKBP, keberhasilan itu sudah dijalankan. Sehingga orang sekarang berebut menjadi pendeta. Karena kenapa? Dijamin ininya, fasilitas dijamin. Nah, sekarang yang memilih menjadi pengikut Tuhan harus selisih benar. Apakah dia dikuasai roh Allah apa tidak? Jangan karena pintar, jangan. Tapi roh Allah lah yang menentukan siapa yang menjadi hamba Tuhan. Nah, maka tadi dikatakan di sini adalah hamba-hamba Tuhan ditentukan. Jadi, kalau judul tadi itu adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru, inilah khotbah pada minggu ini. Jadilah kita pelayan-pelayan dalam perjanjian baru dengan pesan Tuhan Yesus tadi. Pergilah ke seluruh dunia dan siarkan kabar baik dari Allah itu pada seluruh umat manusia. Menyiarkan kabar baik tidak harus berkhotbah sekarang ini. Sekarang ada digital ya. Dan aturan sudah diberikan. Nah, saya salut kepada Epurus HKBP yang menyampaikan ya, firman Tuhan untuk transformasi digital harus dijalankan oleh KBP. Karena kenapa? Jaminan pada hamba-hambanya sudah terjamin, walaupun itu masih sebatas biasa-biasa saja, tapi sudah terjamin. Maka sekarang ini adalah spiritual capital yang harus dipupuk habis ya. Sudah ditentukan dalam almanah KBP setiap hari. Ada ayat harian, ada bacaan pagi, ada bacaan malam. Ini harus kita gali supaya kita jelas untuk mengetahui benar apa roh daripada buku ini ya. Apa? Karena tadi dalam Yeremia mengatakan ya, sudah hukum-hukumnya ditaruh dalam batin mereka dan tidak perlu lagi orang menasihati orang. Jadi sebenarnya sekarang kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, tidak perlu lagi orang yang berkhotbah kepada kita. Tidak. Kalau kita mendalami firman Tuhan ini, perlu. Ya, itu sudah dikatakan oleh Nabi Yeremia pasal 31 ayat 33 itu. Allah sudah tidak perlu lagi seorang menasihati yang lain, tidak perlu. Sudah ditanamkan. Nah, hanya tadi kita lihat gambaran manusia sebelumnya. Tuhan itu memang, kalau Tuhan memimpin itu memang keras. Kalau mati, gak ada ampun. Nah, dalam perjanjian lama, ceremonial law itu ya, dan civil law itu benar-benar dijalankan. Coba, orang berdosa tidak masuk gereja, ada saksi 2 orang, timpuk sampai mati, ditimpuk pakai batu, mati, gak ada yang hidup. Ya.
Tapi sekarang itu adalah moral law dengan kedatangan Yesus. Nah, maka itulah tugas daripada kita. Setelah Allah mengatakan begitu besar kasih setianya kepada manusia, sehingga dia akan menyelamatkan dunia dengan mengirim anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu adalah penyempurnaan daripada manajemen yang ditetapkan oleh Allah dari surga. Manajemen pertama memang Allah memimpin sendiri. Yang berbuat jahat mati. Nah, makanya Allah mengatakan, ya, yang menghormati aku, kuhormati. Yang menghina aku, kuhina. Ya, mati. 2 orang imam, ya, anaknya Harun sendiri yang sudah pernah makan bersama-sama dengan Tuhan Allah, hanya tidak menghormati 2, Nadab dan Abihu, anaknya Harun kandung, sudah pakai baju paralado, baju efod, ya, tapi tidak menghormati, ya. Dia membuat persembahan semena-mena, seenaknya. Tuhan marah. Dibuatlah perapiannya. Sudah ada perapian khusus Tuhan. Kenapa tidak dibuat yang baru? Yang 2 orang ini, mereka menganggap, wah, supaya kita lebih hebat, supaya ini ada kesombongan. Begitu api dibakar perapiannya, langsung api datang dari Tuhan, dua-duanya mati. Abihu dan Nadab mati, anaknya anaknya Harun, ya, mati. Tinggallah Eliezer dan Itamar, 2 sebagai imam. Nah, itulah. Jadi kalau dalam perjanjian lama tuh exactly. Nah, dengan itu maka waktu itu Israel minta raja katanya. Kenapa Israel minta raja? Ketakutan kalau Tuhan memimpin langsung tuh nggak ada ampun. Maka diminta raja supaya raja ini bisa mempercayai kepada Tuhan Allah. Maka Tuhan Allah mengatakan, oke, silakan, ya, kepada Samuel itu, ya, waktu itu minta raja, udah jalankan, minta raja. Maka itulah pertama kali Raja Saul, kemudian Raja Daud, kemudian Salomo, ya, jadi raja untuk menyelamatkan diri bangsa Israel. Tapi itu jadi Allah mengatakan, oke, kalau bangsa itu tidak lagi saya jadi raja mereka langsung, oke, silakan jalankan Samuel katanya, pilih raja. Nah, supaya mereka juga ada bertobat. Nah, diberikan oleh Tuhan. Nah, sehingga dengan demikian, tapi Tuhan tetap berkeras, ini kok nggak benar, maka dia kirimlah manusia sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus, sebagai moral law, memperbaiki hukum moral yang tadinya adalah ceremonial law dan civil law, itu tidak lagi membantu manusia untuk selamat. Maka Yesus mengatakan, kamu tidak bisa selamat dengan hukum-hukum itu. Maka dikatakan di sini adalah hukum itu bisa membawa mati, tetapi Roh Allah akan membawa hidup. Nah, maka jadilah pelayan-pelayan firman Tuhan untuk menjadi bisa penghuni the news of Jerusalem. Jadi ayat hari ini dalam khotbah bahwa kitalah perjanjian baru itu, karena sudah diukirkan dalam hati semua manusia. Sekarang bagaimana kita mengolahnya dengan baik? Apakah kita tutupi Godspot kita itu dengan belenggu-belenggu yang ada? Atau walaupun belenggu ada, dia tetap muncul? Ya, mari kita merenung, ya, mari kita renungkan supaya roh kita itu tetap tumbuh. Nah, kalau kita dulu ada namanya buku roha, waktu di SD dulu ya, ada buku roha itu. Dari situ ada iblis, ada anjing yang menutupi semua, tapi ada tetap Godspot di dalam roh Allah. Nah, dan itu bisa dikalahkan. Nah, ini juga tadi dikatakan bahwa jadi orang kalau sudah menerima roh Allah, dia akan hidup. Tapi orang yang tidak percaya akan dihukum. Tapi orang yang percaya dibaptis akan selamat. Nah, jadilah kita manusia pengikut Yesus Kristus, dan di dunia ini sebagai manusia transisi, ya,
Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga khotbah minggu ini bisa memberikan kita pencerahan. Jadilah pelayan-pelayan firman Tuhan. Kemudian tadi dalam prakhotbah distel bahwa beritakanlah berita baik ini kepada semua umat manusia, supaya mereka dapat terselamatkan. Amin. Tuhan memberkati.